Hai semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andina Dwi Cahyani Ramadhani, juga teman saya Alfi Novianti Rumdana dari kelas Psikologi 1A Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai memori untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Umum 1. Yuk semuanya langsung aja ke pembahasan yang pertama. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu proses terjadinya memori. Para psikolog mendefinisikan memori sebagai referensi atau penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Ada 3 proses terjadinya memori. Yang pertama ada pengodelan, penyimpanan, lalu yang terakhir ada mengingat kembali. Agar memori terus bekerja, kita perlu memasukkan informasi dalam bentuk pengodelan, biasanya dari yang kita lihat dan yang kita dengar. Penyimpanannya atau mempresentasikannya dalam beberapa bentuk di dalam simpanan memori. Kemudian memulihkan kembali ingatan itu di masa yang akan datang untuk tujuan tertentu. Lalu pembahasan yang selanjutnya mengenai pengodelan memori. Pengodelan memori ini terjadi ketika informasi masuk ke dalam simpanan mental. Terdapat 3 tahap. Yang pertama ada atensi. Atensi ini bersifat selektif karena sumber-sumber dalam otak ini terbatas, jadi tidak bisa memperhatikan segala hal. Atensi terbagi menjadi 2 proses. Yang pertama ada atensi terbagi, yaitu ketika kita melakukan lebih dari satu aktivitas di saat yang bersamaan. Lalu yang kedua ada atensi berkelanjutan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan atensi pada stimulus tertentu dalam jangka waktu yang lama. Lalu tahap yang kedua yaitu ada tingkat pemosesan. Tingkat pemosesan ini merujuk pada kontinum atau rangkaian, terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama, tingkat pemosesan dangkal, yang berarti menandai ciri fisik stimulus. Yang kedua, ada tingkat pemosesan menengah, yang berarti menandai label pada stimulus. Yang ketiga, ada tingkat pemosesan dalam, yang berarti melibatkan pikiran tentang arti stimulus tersebut. Nah, yang terakhir ada elaborasi. Elaborasi ini merujuk pada pembentukan sejumlah hubungan yang berbeda di sekitar stimulus pada tingkat pengodelan memori. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyimpanan memori. Jadi pada penyimpanan memori ini, informasi disimpan sepanjang waktu dan cara tersebut dipresentasikan di dalam memori. Terdapat 3 kategori. Yang pertama ada memori sensoris, yaitu informasi berupa sensoris asli yang disimpan dalam kurun waktu yang pendek. Yang kedua, ada memori jangka pendek. Di dalam memori jangka pendek ini, informasi disimpan dalam kurun waktu 30 detik. Tapi apabila ingin disimpan dalam kurun waktu yang lebih lama lagi, juga bisa. Nah, yang terakhir ada memori jangka panjang. Jadi di memori jangka panjang ini, memori bersifat relatif menetap yang menyimpan jumlah informasi yang banyak untuk waktu yang lama. Dapat 3 komponen. Yang pertama ada memori eksplisit, memori implisit, juga ada memori semantik. Pembahasan yang keempat yaitu mengingat kembali memori. Jadi memori atau retrieval terjadi ketika informasi yang berada dalam memori dikeluarkan dalam simpanan. Terdapat 3 kategori. Yang pertama ada efek posisi berseri. Jadi pada efek posisi berseri ini, individu hanya bisa mengingat item-item yang berada di awal dan di bagian akhir saja dibanding dengan yang di tengah. Lalu yang kedua ada memanggil kembali. Jadi salah satu tugas memori terutama pada saat memanggil kembali ini adalah rekognisi. Rekognisi terjadi ketika individu hanya perlu mengidentifikasi saja. Lalu yang terakhir ada pengodelan. Jadi menyatakan bahwa informasi yang ada pada pengodelan adalah langkah efektif untuk bisa mengingat kembali.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi lupa, lalu yang kedua, faktor yang memengaruhi dan mengingat kembali informasi, lalu yang ketiga, proses lupa, lalu yang keempat, kiat belajar dari pengetahuan tentang memori, lalu yang kelima, kaitan memori dengan kesehatan dan kesejahteraan, lalu yang keenam, kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu lupa. Lupa adalah hilangnya kemampuan untuk mengingat kembali informasi yang telah kita terima. Gulo dan Rebert mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah kita pelajari. Contohnya, Asya mempelajari kata yang tidak bermakna seperti Z, red, xit, dan lainnya. Dalam beberapa jam kemudian, Asya hanya dapat mengingat beberapa kata, yaitu lupa. Tetapi, jika kita mempelajari hal yang bermakna seperti membaca puisi, membaca novel, menonton sejarah, itu semua tidak akan cepat lupa karena kita mempelajari hal yang bermakna. Lalu yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi mengingat kembali informasi. Dalam faktor ini ada dua ya. Yang pertama kegagalan pengodaan, lalu yang kedua kegagalan mengingat kembali. Yang pertama itu kegagalan pengodaan. Kegagalan pengodaan terjadi ketika informasi tersebut tidak pernah memasuki memori jangka panjang kita. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian ada 15 koin Amerika yang berbeda letak tulisannya dan hadap gambar seseorang yang ada di dalam itu. Kemudian, para peneliti meminta kepada partisipan untuk memilih koin yang tepat. Kebanyakan orang masih belum tepat dalam memilih koin tersebut, karena pada dasarnya kita hanya membedakan uang koin tersebut dengan uang koin yang lain. Lalu yang kedua yaitu kegagalan mengingat kembali. Masalah dalam mengingat kembali ini bisa disebut dengan lupa. Psikolog mengemukakan penyebab kegagalan pada mengingat kembali ini meliputi masalah dengan informasi atau simpanan memori. Bisa aja dari efek waktu, alasan personal untuk melupakan atau mengingat kembali, dan kondisi otak. Lalu yang ketiga yaitu proses lupa. Proses lupa biasa disebut dengan interferensi. Lalu interferensi itu terbagi dua bagian, yaitu interferensi proaktif dan interferensi retroaktif. Apa sih interferensi itu? Interferensi adalah salah satu penyebab seseorang lupa. Orang lupa yaitu bukan orang yang hilang dari simpanan, melainkan karena informasi lain memasuki area sehingga memengaruhi hal yang ingin kita ingat. Lalu yang interferensi itu ada dua bagian. Yang pertama, interferensi proaktif. Apa sih interferensi proaktif itu? Interferensi proaktif yaitu ketika kita menerima materi yang dipelajari sebelumnya mengganggu pengingatan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Sebagai contoh, saya memiliki seorang teman yang sangat baik 5 tahun yang lalu yang bernama Alivia, dan waktu pagi saya bertemu dengan teman baru yang bernama Alifa. Saya mungkin akan memanggil teman baru saya dengan sebutan Alivia karena informasi sebelumnya berinterferensi dengan informasi yang baru. Lalu yang kedua yaitu interferensi retroaktif, yaitu terjadi ketika materi yang kita pelajari kemudian mengganggu kembali informasi yang sebelumnya. Sebagai contoh, saya baru saja berteman dengan Farhan. Lalu saya mengirimkan pesan kepada Farhan, akan tetapi saya malah salah kirim ke Padlan. Padahal Padlan itu teman lama saya. Kenapa saya lupa mengirimkannya? Karena mungkin saya menginterferensikan informasi yang lama. Lalu yang keempat itu pemudaran. Ketika kita mempelajari hal yang baru, jejak memori neokimia akan terbentuk. Namun, seiring berjalannya waktu, jejak ini tuh akan hilang. Dengan berjalannya waktu, akan selalu meningkatkan lupa. Contohnya, kita mungkin telah melupakan seseorang pada masa SMA. Namun, ketika kita kembali ke kondisi dulu, maka kita akan
mengingat semua kembali itu kenangan itu. Misalnya seseorang yang telah kita lupakan itu meminta pertemanan di Facebook. Nah, secara tidak langsung ketika kita melihat nama dan foto orang tersebut, kita akan mengingat kembali apa yang telah terjadi di masa lalu. Lalu selanjutnya ada kiat belajar dari pengetahuan tentang memori. Dari kiat-kiat ini ada 4 bagian, yaitu yang pertama mengorganisasi, lalu pengodean, lalu pengulangan, kemudian mengingat kembali. Baiklah, yang pertama yaitu mengorganisasi. Sebelum kita ke proses mempertajam memori, langkah pertama dalam meningkatkan performa akademik adalah dengan meyakinkan bahwa informasi yang telah kita pelajari itu adalah akurat dan terorganisir. Sebagai contoh, meninjau kembali catatan yang telah kita tulis dan melengkapi sedemikian rupa supaya tidak terjadi ambiguitas. Kemudian pengodean. Setelah materi telah terorganisir dengan baik, sekarang waktunya mengingat. Contohnya, pahami bahwa membaca bukan hanya ketika kita melakukan ujian ulang, karena dengan terus membaca, kita akan lebih berwawasan. Lalu yang ketiga yaitu pengulangan. Ketika perkuliahan selesai, bacalah kembali materi yang telah diberikan, agar memori kita mantap dalam hal mengingat. Lalu yang terakhir yaitu mengingat kembali. Gunakan petunjuk untuk mengingat kembali, seperti duduklah di tempat yang sama pada saat kita lupa atau kita ingin mengingat sesuatu. Lalu yang terakhir yaitu kaitan memori dengan kesehatan dan kesejahteraan. Baiklah, di sini terbagi 2, yaitu dalam menjaga memori tetap tajam dan menjaga fungsi otak. Lalu yang kedua yaitu memori dan pembentukan pengalaman yang bermakna. Baik, yang pertama yaitu dengan cara tidur cukup tiap malam, karena pada saat tidur malam tubuh memproduksi hormon yang berfungsi meregenerasi sel, termasuk sel di otak. Lalu yang kedua yaitu tidur siang. Tidur siang memiliki peningkatan 5 kali lipat dalam memori asosiatif. Lalu yang ketiga dengan cara olahraga secara rutin. Fisik dan mental sangat terhubung, sehingga olahraga dapat menjadi cara agar menjaga kesehatan otak tetap tajam serta mencegah penyakit yang berdampak pada daya ingat, seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Lalu yang keempat yaitu meditasi. Meditasi juga bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja otak. Lalu yang terakhir yaitu memori dan pembentukan pengalaman yang bermakna. Memori ini bisa disebut dengan memori autobiografis. Kenapa? Karena memori yang dimiliki seseorang pada masa lalunya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Orang yang dapat mengingat sesuatu kejadian ini berarti kejadian yang diingat itu pernah dialami, atau dengan kata lain kejadian itu pernah dimasukkan ke dalam jiwanya. Kemudian disimpan pada suatu waktu, kejadian itu ditimbulkan kembali dalam kondisi sadar. Dengan demikian, ingatan itu merupakan kemampuan yang berkaitan dengan menerima atau memasukkan, menyimpan, dan menimbulkan kembali hal-hal yang telah lampau. Soal mengingat dan lupa biasanya juga ditunjukkan dengan satu pengertian saja, yaitu retensi. Karena memang sebenarnya kedua hal tersebut hanyalah memandang hal satu dan sama dari segi berlainan. Hal yang diingat adalah hal yang tidak dilupakan. Hal yang dilupakan adalah hal yang tidak diingat. Lupa adalah suatu peristiwa yang tidak dapat memproduksi tanggapan-tanggapan kita, sedang ingatan kita sedang sehat. Ada pula yang mengartikan lupa sebagai suatu gejala yang dimana informasi yang telah disimpan tidak dapat dimasukkan kembali untuk digunakan. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai memori dan lupa yang telah kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.